Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La mathila lahu wa la dhidda wa la nidda lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi awalan wa usikum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Ada sebuah makalah yang berbunyi al-adabu muqaddamun 'alal ilmi. Ini merupakan makalah yang muttafaq 'alaiha ladas salafis shalih wa jumhuril fuqaha wal muhaddisin. Dari sini akan saya tampilkan sebuah kisah. Pada sekitar abad kedua Hijriah, ada seorang imam besar di Irak yang merasa ilmunya tidak berarti di hadapan ibunya sendiri. Namun justru telah menemukan kunci rahasia keberkahan dalam hidupnya. Beliau adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat alim, tajam pemikirannya, jenius, kuat hafalannya, serta termasuk ulama yang ilmunya menjadi rujukan umat hingga saat ini. Majelis ilmunya selalu dipenuhi para penuntut ilmu dari berbagai macam negara. Ribuan orang datang untuk meminta fatwa kepadanya. Namanya dihormati, pendapatnya diikuti. Beliau juga sebagai penggagas mazhab yang terkenal, yaitu mazhab Abu Hanifah. Namun pada suatu hari, ibunya datang dengan sebuah pertanyaan masalah agama. Dengan tenang beliau menjawab dan menjelaskan hukum beserta dalil-dalilnya. Penjelasan yang biasa membuat para ulama itu terdiam, tapi kali ini justru berbeda. Ibunya belum merasa puas. Bahkan beliau berkata, "Aku ingin mendengar jawaban dari Umar bin Dar." Umar memang seorang alim dan penceramah di Kufah. Bahkan beliau dikenal sebagai ahli ibadah dan pemberi nasihat yang paling lembut caranya. Akan tetapi di mata masyarakat saat itu, dalam bidang fikih dan keluasan fatwa, keilmuan beliau belum berada pada tingkat yang sama dengan Imam Abu Hanifah. Bayangkan, seorang imam besar yang diminta ibunya untuk mendatangi orang alim
orang yang lain yang secara kedudukan ilmiah berada di bawahnya. Namun tidak ada bantahan, tidak ada penjelasan ulang, yang ada cuma adab. Dengan penuh hormat, beliau menggendong ibunya dan berjalan menuju majelisnya Umar bin Dar untuk menanyakan perihal agama. Sesampainya di sana, Umar terkejut. Beliau tahu siapa yang berada di hadapannya itu. Beliau merasa sungkan. Bagaimana mungkin beliau ini menjawab di depan seorang imam besar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Mendadak Imam Abu Hanifah mendekat dan membisikkan jawaban kepada Umar bin Dar. Lalu Umar bin Dar pun menyampaikan jawabannya dengan lantang. Maka sang ibu tersenyum, hatinya tenang, beliau puas, dan Imam Abu Hanifah pun tersenyum pula. Melihat hati ibunya merasa sangat bahagia. Beliau tidak kehilangan wibawa, justru disitulah kemuliaannya semakin terlihat. Sekalipun nampak ilmu seakan-akan tidak berarti di hadapan ibunya sendiri. Ini dinilai lulus dalam ujian pertamanya. Pada ujian keduanya, dinilai lulus juga. Terbukti. Pada kesempatan yang lain, Imam Abu Hanifah sedang asyik mengajar. Di majelis ilmunya, murid-muridnya duduk mengelilingi dengan penuh khidmat. Kitab terbuka, pembahasan fikih telah berlangsung dengan begitu serius. Namun tiba-tiba terdengar suara dari pintu. Ibunya memanggil-manggil, "Wahai anakku Nu'man, wahai anakku Nu'man." Ayam-ayam di belakang itu loh, belum diberi makan. Spontan, murid-muridnya kaget. Terdiam 1000 bahasa. Mereka mengira sang imam pasti akan menyelesaikan pelajarannya terlebih dahulu. Karena yang disampaikan adalah masalah agama. Namun apa yang terjadi? Imam Abu Hanifah justru menutup kitabnya, lalu berdiri. Tiba-tiba ada seorang murid yang berkata, "Wahai imam, engkau sedang mengajarkan ilmu. Tidakkah perintah itu bisa kita tunda?" Bagaimana tanggapan Imam Abu Hanifah? Beliau menjawab dengan tenang dan sopan. Ilmu ini tidak akan diberkahi oleh Allah jika aku menunda perintah ibuku. Akhirnya beliau meninggalkan majelis, pulang ke rumah dan memberi makan ayam-ayam ibunya dengan tangannya sendiri. Setelah itu kembali ke majelis ilmu dan melanjutkan pengajarannya seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Hadirin sekalian yang berbahagia. Kemudian sesampainya di majelis ilmunya, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku tidak akan mencapai kedudukan seperti ini hanya karena banyaknya hafalan yang saya miliki. Tapi semua itu karena baktiku kepada ibu." Hadirin, ketahuilah, ilmu bisa membuat Anda dihormati dan dihargai manusia. Tapi adab kepada orang tua membuat Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. In ahsanal kalam wa abyanan nizam. Kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila shalihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi awalan wa usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa kunu ma'as sadiqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil wujud bi'adadi kulli mawjud min ghairi haddin mahdud bal kama yaliku bil karmi wal jud wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wabil ijabati jadir walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar.